Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tessa Purwanti dari semester 2C akan melanjutkan review materi hukum pidana pertemuan ketiga yang disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosen Bapak Dr. Hendy Aridayandi SHMH. Langsung saja, yang pertama ada istilah. Lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Alasannya, yang pertama, dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Yang kedua, semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Yang ketiga, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana. Contoh yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 DRT tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dan lain-lain. Selanjutnya, pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari perbuatan pidana atau kriminal A, pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau criminal liability. Terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana atau dualistis. Pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana atau monistis. Pada akhirnya, baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Selanjutnya, unsur-unsur tindak pidana. Ada unsur objektif, yaitu perbuatan atau kelakuan akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik unsur, melawan hukum unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana. Unsur yang memberatkan, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana, unsur subjektif atau kesenjangan, atau doluk selpan atau kulpaniat atau voornemen maksud atau oogmerk dengan rencana terlebih dahulu atau met voorbedachte verasaan. Perasaan takut atau vrees mempunyai pengertian yang luas, terdiri dari bagian delik atau bestandelen van het delik, meliputi yang pertama terdapat dalam rumusan delik. Rumusan delik yang pertama, penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan. Yang ketiga, harus dibuktikan di pengadilan. Yang keempat, apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa atau vrijspraak. Selanjutnya, elemen atau unsur delik, yaitu atau elemen van delik yang pertama tidak terdapat dalam rumusan delik. Hal yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya, terhadap akibat yang timbul, dan hal dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Yang ketiga, harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik. Yang keempat, penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Yang kelima, apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum atau aanslag van alle rechtsvervolging. Selanjutnya, teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Yang pertama, hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Misalnya pasal 351, 297, 184 KUHP. Yang kedua, hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya. Misalnya pasal 281, 305 KUHP. Yang ketiga, memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Misalnya pasal 362, 372, 378 KUHP. Selanjutnya, subjek tindak pidana hanya manusia, tidak untuk umum. Untuk
tindak pidana umum manusia dan korporasi atau untuk tindak pidana umum dan khusus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.